masih semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa dulu. Ya, silakan Bandi, pimpin doanya. Semua siap, berdoa mulai. Tahu proyek kelima? Sudah tahu apa? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk kita hari ini kita akan membahas mengenai temanya apa? Dari tahap yang pertama, tahap pengenalan. Kemarin kamu sudah berproses kan? Sudah berproses kan? Yaitu tahap perkenalan pertama kali. Yang kamu lakukan apa pertama kali? Tahap pengenalan untuk proyek kita. Apa yang kamu lakukan pertama kali kemarin? Materi. Sesudah materi, kamu menyiapkan bahan-bahannya, alat-alatnya, pemupukan tanahnya, pengemburan tanahnya, pembibitan. Itu mulai dari tahap pengenalan. Yang kedua, tahap kontekstualisasi. Punya pot kemarin kamu siap untuk ngecek. Punya galon kemarin siap untuk eksekusi bentuk pola-pola yang sudah kita tentukan. Ya, sudah? Yang kemarin itu sudah tahap kontekstualisasi. Untuk tahap aksi nyata. Tahap aksi nyata yang sudah dan tahap aksi nyata. Yang berikutnya. Yang pertama, menyebutkan apa? Bahan yang diperlukan untuk pelestarian lingkungan. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah menyebutkan bahan yang diperlukan untuk pelestarian lingkungan. Yang kedua, menyebutkan alat yang tujuan dari pembelajaran ini sudah kita kerjakan dari awal tahap awal. Ya, menyiapkan bahan yang diperlukan sudah? Bahan-bahannya apa? Pisau, kater, potong, itu masuk dengan alat yang digunakan. Yang berikutnya, mengidentifikasi jenis tanaman yang dapat dilestarikan. Kemarin kamu pilih apa yang mau dilestarikan? Sawi, selada, dan sebagainya. Yang keempat, menjelaskan manfaat berkelanjutan tanaman yang dilestarikan. Selain yang tanaman yang sayur-sayuran tadi, apalagi yang kamu tanam kemarin? Yang kelima, menyebutkan nama ilmiah tanaman yang dilestarikan. Sudah dipajang, kamu bikinlah namanya. Kalau keladi bahasa latinnya apa? Kamu cari nama bahasa latin supaya kamu nanti mendalami. Ya, misalnya kembang kemboja, apa bahasa latinnya? Pinus, apa bahasa latinnya? Itu untuk menyebutin nama-nama ilmiah dari tanaman yang dilestarikan. Yang berikutnya, pertanyaan pematiknya, jenis tanaman apa saja yang dapat ditanam untuk menjaga keberlanjutan hidup lingkungan sekolah? Ayo, yang tahu? Tanaman yang aman, gitu. Pas tanamannya tinggi, kita bisa berteduh di bawahnya. Apa namanya? Pohon pelindung. Ya, itu bisa kan? Bisa. Berayun-ayun kita di atas bisa juga. Itu berarti bisa kita manfaatkan untuk lingkungan sekolah, dilestarikan. Bagaimana caranya? Cara agar dapat mengenali jenis dan manfaat tanaman. Misalnya tanamannya kita bagi menjadi dua bagian. Tanaman keladi bisanya ditaruh di luar ruangan. Jadi kita bisa membedakan mana yang untuk di dalam ruangan dan mana yang di luar ruangan. Yang berikutnya, videonya
Silakan. Tidak sadar, perilaku kita akan berdampak pada lingkungan, mulai dari mendapatkan kebenaran pribadi, juga untuk kebenaran emosi, dan pada sudah dilakukan kita akan mulai merasa Pertama-tama, namun semua dari Global Science Watch, Indonesia telah mengatur 75 tahun pada tahun 2020. Sudah? Itu video pembelajaran dari mengenai penyebab kita kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, silakan video yang kamu amatin, silakan simpulkan apa yang kamu amatin tadi sesuai dengan tema yang kita pelajari. Ya, Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengamati video yang sudah kamu amatin. Ya. Dari mengenai penyebab kita penghijauan lingkungan. Dan minggu kemarin Ibu sudah bagi kelompok, sekarang sudah posisi kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, silakan video yang kamu amatin, silakan simpulkan apa yang kamu amatin tadi sesuai dengan tema yang kita pelajari. Ya, Ibu kasih waktu 15 menit. Sesuai nalar kamu keluarin semua yang ada di otak. Oke. Siap masuk kelompok dari kelompok 1? Siap. Ya, sekarang silakan kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya yang sudah dibahas tadi. Yang saya juga ya. Ya. Penebangan hutan itu sangat berbahaya bagi hidup berkelanjutan dengan topik penghijauan lingkungan sekolah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah memaparkan hasil diskusinya. Ya, untuk berikutnya menanggapinya. Ya, silakan kelompok 2. Dari penebangan hutan, Nah, dampak dari penebangan hutan. Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. akan membuat hutan semakin gundul. Ya. Hal ini tentu akan menjadi pemicu terjadinya banjir besar dan juga banjir. Ini mengenai profil pelajar Pancasila kelima gaya hidup berkelanjutan, yaitu apa yang kita dapat hari ini. Materi yang kita dapat hari ini apa? Mengenai jangan buang sampah sembarangan. Hari ini kita tutup dengan membaca Untuk tahap selanjutnya kita masuk ke tahap yang kedua tadi apa? Tahap pemantauan dari yang sudah kita tanam kemarin, ya. Apa? Kontekstualisasi. Oke, kita ke lapangan lagi besoknya ya. Oke.
tambahan ya pada tanaman, makanya harus dipupuk. Sebetulnya ya pada tanah seperti ini sudah ada nutrisi lengkapnya, diantaranya adalah unsur hara, bisa diambil dari udara unsur hara seperti karbon dioksida, oksigen, ya, hidrogen. Tetapi tanaman untuk tumbuh dan berkembang dia membutuhkan unsur hara lain yang diambil dari dalam tanah. Terkadang dari dalam tanah tersebut tidak mencukupi, sehingga kita perlu memberi tambahan nutrisi kepada tumbuhan supaya bisa tumbuh, berkembang dan berproduksi. Seperti itu pentingnya pemupukan. Jadi sebagai tambahan nutrisi sama seperti juga kita butuh vitamin untuk nutrisi, kita butuh suplemen untuk tumbuh dan berkembang supaya tumbuhannya jadi optimal. Satu pertanyaan lagi. Nah, lalu misalnya kita kan tanaman itu ada outdoor ya. Kalau outdoor itu jenis tanaman yang memang khusus di luar, dia membutuhkan long day plant. Apa long day plant? Berarti membutuhkan penyinaran sinar matahari yang lama untuk tumbuh, berkembang, berfungsi dengan baik. Salah satu contohnya ya seperti tanaman ketapang ini merupakan suatu tanaman long day plant. Dia membutuhkan penyinaran matahari yang lama. Beda dengan tanaman indoor. Ini kan merupakan satu contoh tanaman indoor. Nah, tanaman indoor dia short day plant berarti membutuhkan hari yang pendek untuk berfotosintesis. Nah, salah satu ya apabila tanaman yang harusnya di indoor tetapi ditaruh di luar ruangan ini akan terjadi plasmolisis atau nekrosis ya. Ini namanya plasmolisis, terlepasnya plasma sel ya dari sel tanaman ini sehingga terjadi nekrosa seperti ini ya, terjadi plasmolisis. Jadi kekeringan di sini istilahnya tuh klorofilnya bisa rusak akibat sinar matahari. Seharusnya ini kan tanaman indoor, ditaruh di outdoor sehingga akan menyebabkan tanaman menjadi plasmolisis ya, terjadi nekrosis pada tanaman tersebut. Sudah paham? Ya, terima kasih Bu Am atas penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang Bu Am sampaikan bisa bermanfaat untuk mereka. Terima kasih.